Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Debat Capres ketiga yang digelar beberapa waktu lalu mendapat respon simpatik dari warganet. Mereka menangis saat menonton Capres Prabowo Subianto mendapat serangan dari Capres lainnya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Reaksi tersebut viral dan bermunculan di media sosial. Sejak mulai debat hingga lebih dari sepekan, postingan warganet menangis semakin bertambah. Bila memasukkan keyword netizen nangis lihat Pak Prabowo debat, di TikTok, terdapat ratusan user yang mengunggah video mereka menangis. Meski mayoritas perempuan, ada pula laki-laki yang mengunggah video serupa. Salah satu bagian yang paling banyak mendapat respons adalah saat Anies mendapat giliran memberikan pertanyaan kepada Prabowo. Namun, Anies malah mengarahkan jatah pertanyaannya kepada Ganjar untuk menanyakan skor kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan menurut Ganjar. Ganjar pun memberikan skor 5, lalu seketika balik bertanya kepada Anies soal skor kinerja Prabowo. Anies pun memberikan penilaiannya yang lebih rendah, yaitu skor 11 dari 100 poin. Penilaian kedua capres ini pun disambut reaksi kecewa oleh warganet. Mereka menganggap sikap Ganjar dan Anies negatif. Mereka pun tersentuh dengan reaksi Prabowo yang terlihat diam, tersenyum, dan sesekali menggelengkan kepala. Yang sabar Pak Prabowo. Kami tahu Bapak ikhlas demi bangsa dan negara ini. Kami sayang Bapak. Kami tetap dukung Bapak, ucap para pendukung Prabowo. Aku janji mendukung kami. Ayo mulai. Kamu sakit. Oh, yang disikat dia yang nangis. Cie, pecinta gemoy nggak nih? Cuman kasihan dia waktu debatnya itu bukan juga wawancara dua orang. Waktu debat kemarin tuh kayak dia di pojokan, kayak pembahasannya benar-benar menguliti dia, bukan kayak di pendukung keras nggak sih? Abis aku nonton kemarin debat Cawapres yang ketiga, wah gila. Aku semakin suka banget sama Pak Prabowo, jujur aja. Selama 24 tahun aku hidup, aku nggak pernah sama sekali tertarik dengan hal perpolitikan seperti yang sekarang ini. Tapi kalian tahu nggak sih, politikal ini tuh kayak bener-bener seru banget. Sebenarnya kita punya hak sih buat memilih siapapun ya. Cuman kalau aku pribadi, setelah aku baca-baca artikel, aku lebih suka Pak Prabowo. Meskipun banyak teman-temanku yang mereka tuh nggak suka sama Pak Prabowo gara-gara kejadian yang 98, terutama etnis Tionghoa. Tapi kalau menurut pendapatku, itu pas pada saat itu Pak Prabowo pun juga nggak punya pilihan apapun selain menjalankan tugas dari atasannya kan. Dan yang kedua, Pak Prabowo pun itu sebenarnya juga Cina nggak sih? Dari debat capres semalam, kita bisa menarik kesimpulan bahwa itu bukan acara debat capres lagi, melainkan acara untuk menyerang dan menjatuhkan Pak Prabowo. Karena itu sudah keluar dari tema acara, yang harusnya kalian menyampaikan gagasan dan visi misi kalian, bukan untuk menyerang secara personal terhadap pribadi Pak Prabowo. Hei Pak, kesatria sejati tidak pernah melakukan seperti itu, melainkan dengan perjuangan, pengorbanan, dedikasi, dan jiwa patriotis untuk negeri. Punya dendam pribadi apa sih kalian sama Pak Prabowo? Sampai hati kalian selalu mencari-cari kesalahan beliau. Dari awal berstatement pun kalian sudah keluar dari tema acara tersebut. Kemudian kalian menilai kinerja Kemenhan. Bahkan kalian sendiri pun tidak paham apa itu sistem pertahanan. Lalu kalian meminta sistem pertahanan terhadap Pak Prabowo di ruang publik. Kalau ngomong itu logika dipakai. Sistem pertahanan itu dirahasiakan. Tidak boleh ada orang yang tahu. Apalagi musuh sampai tahu. Karena yang ditakutkan musuh akan tahu tentang kelemahan dan kekuatan pertahanan kita. Dan kemudian kalian berulang-ulang mencari kesalahan
prestasi Prabowo sejak jadi menteri banyak yang gagal, terutama food estate. Banyak sekali yang gagal paham apa itu food estate, karena itu adalah proyek jangka panjang. Jepang saja memerlukan 10 tahun sampai dia berhasil. Sekarang saya balikin sama kalian. Apa prestasi kalian? Apa sumbangsi kalian? Apa dedikasi kalian untuk negara ini? Perlu diingat, penilaian tertinggi ada di tangan rakyat, bukan di tangan kalian. Kalau memang kalian ingin berdedikasi kepada negara, tidak seharusnya kalian mengumbar kebencian dan mencari-cari kesalahan hanya untuk ambisi kalian. Karena itu akan gara-gara Anies yang terkesan sok merasa dia paling benar cara kerjanya, sampai dia nggak, sampai nilai yang dikasih Ganjar pun dia bilang masih kebanyakan. Aduh, Pak Anies kenapa jadi begitu, Pak Anies? Kenapa jadi kayak terkesannya kayak serakah untuk menjabat sebagai pemimpin, sampai terlalu menyenggol sih boleh Pak Anies, tapi jangan sampai menjorok, jangan sampai menjorokin orang ke menyenggol boleh, hanya sekedar menyenggol, tapi jangan sampai menjorokin orang. Itu permainnya udah kasar. Udah kasar tuh permainannya, udah nggak halus, udah kasar. Itu ibarat kata pemain bola kakinya dijegal, udah kasar itu permainannya, udah kasar. Pak Ganjar kasih nilai 5 untuk Pak Prabowo dari kinerja sebagai Menteri Pertahanan. Pak Anies kasih nilai 11 dari 100 untuk kinerja Pak Prabowo. Kecil sekali ya, 1 sekian persen lah. Pertanyaan saya Pak, berapa nilai yang pantas untuk Bapak sebagai mantan menteri di kabinet Jokowi yang diberhentikan? 90 mungkin dari 1 miliar? Atau 100 dari 1 triliun? Bisa jadi. Karena kinerja Pak Prabowo kalau diukur dengan Bapak, ya jauh lah. Mama Anies, sudah menentukan pilihan. Kenapa? Anies nggak dewasa. Anies ketika adu debat itu terlalu menyudutkan Prabowo. Di situ aku nggak suka. Dia menampakkan dirinya seolah-olah biar dia yang dibilang pintar ini gitu loh. Debat kemarin itu bukan jadi adu, bukan jadi kayak adu. Kalau Prabowo Prabowo dia benar-benar nyambung ke debat itu. Dia memang adu argumen untuk membangun Indonesia, membangun negara, masyarakat gitu. Tapi Anies enggak, Anies hanya menyerang, mengkoreksi kerjaan si Prabowo gitu loh. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Jadi kita nggak dapet ini apa namanya, gagasannya Anies nggak ada jadinya. Jadi nggak keluar gagasannya. Dia lebih banyak menyerang soalnya. Ngerti nggak? Kalau Prabowo dia dari banyak yang komen di mana-mana, Buddha baca, banyak yang komen di mana-mana aku baca. Nomor 2 memikirkan rakyat, memikirkan negara. Nomor 1, nomor 3. Kalau Ganjar nggak terlalu, Anies terlalu. Jadi hilang apa rasa simpatiku sama Anies. Terlalu ambisi dia, terlalu ingin jadi presiden. Jadi membongkar-bongkar kinerjanya Prabowo dia. Untuk presiden kami pendukung Prabowo dengan Gibran. Ya. Kenapa? Saya selalu nonton debat sampai akhir-akhir. Ya. Tidak pernah aku menonton debat Prabowo. Selalu saya mendekat Prabowo terus. Kenapa alasannya? Karena saya mau milih Prabowo dengan Gibran. Ya, alasannya kenapa? Kami minta mendukung ya. Karena pintar. Karena Prabowo itu jujur, Gibran masih anak muda, cerdas dan pintar. Ya. Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil, anak kecil, Pak. Ya kan dah pernah jadi wali kota. Iya. Kota mana? Wali kota Solo. Tapi kan pengalaman tidak terlalu besar. Nah, ini Mana tahu Pak ya. Nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Itu. Kalau Ganjar gimana menurut Nenek? Kami nama Ganjar. Nah, kalau Anies? Enggak. Enggak, Nenek tidak mau ini menyerang ya? Saya tetap Prabowo.
Nah tahu. Nah boleh ngomong gitu. Nah, Ya, bagus. Kenapa? kita harus sama-sama mendukung, tetapi kami pilih Prabowo dengan Gibran. Kalau seandainya nenek dikasih duit, mau suruh milih Ganjar mau? Nggak, kami nggak mau Kami politik Prabowo. uang. 1 juta? Nggak. 2 juta? 2 juta pun nggak. Kami 10 juta pun nggak. Harga mati ya? Harga mati. Kami Kami Prabowo. tetap Gibran dan Prabowo. Tetap Prabowo dengan Gibran. Anis? Anenda. Kenapa nih alasan nggak mau? Kami nak mau. Ya, Kenapa nih? Kena pancang banyak bohong. Wah, nak tahu bayar non belakang. Nggak dukung minta bah. Apa nanya Aku nak campur itu nak. Ini dikirim loh, Nek. Kena nasi. Saya nggak mau omong gitu-gitu. Saya mau jujur. Nak tahu mana orang nggak Riz. Nenek nggak. Nenek semua mendukung, tapi saya tetap pilih Prabowo dengan Gibran. Ya. Yang lain tetap bagus semuanya. Ya. Tetapi saya pilih Prabowo dengan Kalau Gibran. nenek, kenapa nak memilih Anies? Aku ndak mau dia pancar bohong. Siap mau dukung kita. Nah, sekarang dia benar yang pilih. Kalau nona dukung bisa pagi datang nyemput nuan. Aku nama tarin nuan uwazan tau. Benar, nggak dia pilih yang mau. Nuan bisa datang sidaya orang saya apa? Anak Gila, gue nangis kejer banget. Belakangan ini FYP gue semua TikTok, Reels IG ngebahas tentang Pak Prabowo. Awalnya gue nggak peduli gitu. Sekarang tentang pemilihan presiden, cuman makin kesini tuh gue ngerasain Pak Prabowo tuh bener-bener yang tulus, bener-bener apa ya? Bener-bener dia tuh cinta NKRI gitu. Dia bener-bener kayak pengen membuat Indonesia tuh lebih baik gitu loh. Terus apa ya, gue sedih nggak tahu kenapa gue nangis sendiri gitu. Yang tadi awalnya gue biasa, kok lama-lama gue ngerasa tuh vibesnya Pak Prabowo tuh makin kesini tuh makin apa ya, dia benar-benar pengen bikin Indonesia ini benar sejahtera gitu, pengen kayak negara-negara lain gitu. Terus setiap video yang ada mukanya beliau muncul tuh gue kayak ngerasain bapak gue sendiri gitu loh. Sehat-sehat ya Pak, semoga di tanggal 14 Februari nanti bapak menang. Terus saya datang. I love you Pak. Hari ini aku capek banget. Dari di kantor aku nangis, buka TikTok aku nangis, kemarin aku nangis. Aku nggak tega aja lihat Pak Prabowo. Ya Allah, aku sakit hati. Aku lihatnya sakit hati. Kayak gak tega aja gitu. Sumpah aku gak tega banget ngeliatnya. Aku tuh malah nangisin orang lain, padahal hidup aku tuh lebih sedih daripada Pak Prabowo ya.